Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiana Farida, Magister Pendidikan yang saat ini mengajar di Program Studi Nautika Akademi Maritim Nusantara Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu unsur Tridharma, yaitu unsur pengajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Matematika Terapan, dan disampaikan melalui DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Deskripsi mata kuliah Matematika Terapan dengan bobot 2 SKS yang mempelajari matematika dalam bidang kenautikaan terkait aljabar, grafik, perbandingan, interpolasi linier, geometri, trigonometri, aturan Simpson, segitiga bola, vektor, lingkaran, elips, hiperbola, dan statistik. Kemampuan yang diharapkan dimiliki atau diperoleh mahasiswa atau taruna-taruni nautika setelah mempelajari matematika terapan, yaitu mampu menyelesaikan masalah matematika terkait aljabar, grafik, perbandingan, interpolasi linier, geometri, trigonometri, segitiga bola, aturan Simpson, vektor, lingkaran, elips, hiperbola, dan statistik secara kreatif dan menerapkannya dalam bidang nautika. Yang selanjutnya, materi pembelajaran meliputi aljabar, grafik fungsi aljabar, perbandingan, interpolasi linier, geometri, trigonometri, segitiga bola, aturan Simpson, vektor, lingkaran, elips, hiperbola, dan yang terakhir statistik. Untuk sistem pembelajaran dibagi menjadi dua. Yang pertama sinkronus melalui Google Meet atau Zoom Meeting, dan yang kedua asinkronus melalui Google Classroom. Untuk metode pembelajaran, penyampaian materi ini diunggah melalui Google Classroom dalam bentuk PowerPoint, PDF, dan link YouTube. Materi disampaikan secara interaktif melalui Google Meet atau Zoom maupun rekaman video pembelajaran. Rekaman video pembelajaran ini dibuat sendiri dan diunggah melalui link YouTube. Taruna-taruni atau mahasiswa juga bisa mengakses video pembelajaran yang dibuat sendiri melalui YouTube maupun video-video pembelajaran lain yang relevan dengan materi matematika terapan. Untuk aplikasi pendukung digunakan GeoGebra. Diskusi dilakukan melalui Google Meet atau Zoom. Untuk penugasan diberikan dalam bentuk kuis, latihan, tugas mandiri, dan atau tugas kelompok. Sistem penilaian, nilai akhir mahasiswa pada mata kuliah matematika terapan diperoleh melalui komponen dan pembobotan berikut. Ada 4. Yang pertama, kehadiran menyumbang 10%, tugas 20%, UTS atau ujian tengah semester 30%, UAS atau ujian akhir semester 40%, dan dengan total semuanya 100%. Kemudian nilai ini diolah, dikelompokkan berdasarkan kriteria berikut. Untuk yang mendapat nilai A, rentang nilainya antara 86 sampai 100, B 71 sampai 85, C 56 sampai 70, D 46 sampai 55, dan terakhir E 0 sampai 40. Untuk rekaman proses pembelajaran, saya mengambil rekaman cuplikan dari materi interpolasi linier yang akan disaksikan sebagai berikut. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Bagaimana Bu. kabarnya? Baik, baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Nah, kali ini kita akan meneruskan materi yang sebelumnya. Pertemuan kemarin sudah belajar tentang interpolasi linier, seperti apa cara menggunakannya dan bagaimana menghitungnya. Nah, sekarang penerapannya di bidang nautika. Ibu share screen ya di sini. Nah, referensi yang bisa ini sudah kelihatan? Apakah sudah terlihat PowerPoint yang Ibu tampilkan? Siap sudah, Bu. Oke. Siap, Bu. Jadi kalian bisa menggunakan referensi apapun yang berkaitan dengan interpolasi linier. Kalau rujukan utamanya tentang panduan-panduan pedomannya itu di International Maritime Organization atau IMO Model Course 703. Kemudian ada dari Suyadi juga. Capra ini tentang metode numeriknya sendiri, interpolasi linier, dan ada juga video pembelajaran yang sudah Ibu buat dan bisa kalian akses secara umum dengan klik link ini ya. Ini sudah Ibu share di Google Classroom, jadi kalian bisa klik link YouTube yang sudah Ibu buat. Di situ ada materi tentang interpolasi linier. Jadi kalian bisa belajar kapanpun, dimanapun, seperti itu. Oke, Ibu lanjut. Siap, Bu. Ya, interpolasi linier. Nah, kita ingat-ingat lagi, interpolasi ini adalah metode yang digunakan untuk mengestimasi atau memperkirakan nilai-nilai yang tidak diketahui di antara nilai-nilai yang diketahui. Nah, kalau interpolasi linier itu berarti apa linier? Linier itu garis yang seperti apa? Garis lurus, Bu. Garis lurus. Oke, Paskalis. Nah, ini interpolasi linier yang dimaksudkan adalah mendekati atau memperkirakan nilai di antara titik ini ya, yang ini, dan titik yang ujung ini. Walaupun ini kurvanya itu melengkung, bisa didekati dengan garis lurus. Inilah yang dinamakan dengan interpolasi linier, yaitu bentuk paling sederhana dari interpolasi yang menghubungkan dua data, ini data yang pertama dan data yang kedua, dengan garis lurus. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan jika ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, Bertanya. iya, silakan. Silakan Bintang. Iya, Bu. Berarti kalau interpolasi linear itu selalu berkaitannya dengan garis lurus ya, Bu? Ya, Jadi untuk saling menghubungkannya garis lurus itu ya, Bu? jadi ini kan sebenarnya fungsinya itu belum tentu suatu garis lurus. Kalau kalian tahu, kalau lengkung ini bisa fungsi kuadrat juga ya. Bisa fungsi polinom, bisa trigonometri, tapi untuk mendekati nilai tengahnya ini, atau nilai di antara, tidak harus di tengah-tengah, tapi di antara titik pertama dan kedua, itu pendekatannya dengan menggunakan garis lurus seperti itu. Bisa dimengerti, Bintang dan yang lain? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, yang lain ada lagi? Kalau tidak ada, Ibu lanjut lagi. Nah, ini ada studi kasus. Biasanya kalian senang ini kalau belajarnya itu sesuai dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Untuk apa, Bu, kita belajar interpolasi linier, misalkan seperti itu ya. Nah, ternyata ada beberapa kasus yang Ibu cari, yang Ibu temukan, bahwa ada kapal yang kandas karena airnya surut. Rugi tidak kalau misalkan kita tidak tahu ketinggian air laut, kemudian berlayar. Kerugiannya apa? Kerugiannya kapal kandas, Bu. Kapal kandas, selain kapalnya kandas, terus ada apa lagi? Keterlambatan, Bu. Nah, keterlambatan itu bisa membuat biaya bongkar atau muatnya kan jadi lama ya.
penundaan itu. Dan bahan bakar, Bu. Iya, Bu. Ya, nah jadi interpolasi linier ini salah satunya juga untuk penerapan kapan kapal itu berlayar dengan melihat ketinggian permukaan air laut seperti itu ya, Ibu lanjut. Nah, di sini Ibu akan menampilkan tabel ketinggian permukaan air laut saat pasang dan surut pada bulan Februari tahun 2019 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ini Ibu ambil dari NP20523 volume 5. Jadi di sini Ibu cari yang Indonesia yang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ternyata tabelnya ada yang pasangnya itu 1 kali, surutnya 1 kali. Ada juga yang di sini misal di tanggal 9, 10 dan seterusnya itu ada yang lebih dari 1 kali. Tapi kalau untuk yang per jam itu belum ada. Nah, ini nanti kalian kerjakan secara diskusi. Jadi akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Ini untuk yang kelompok pertama nanti. Terus yang kelompok kedua nanti di tanggal 19-nya. Nah, dari sini ini 1 artinya tanggal, 2, dan seterusnya ya. Terus kalau time itu menunjukkan waktu. Kalau M ini meter, satuan dari tinggi permukaan air laut. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak, Ibu lanjut. Nah, ini masalah 1. Nanti kalian menghitungnya boleh menggunakan kalkulator saintifik ya. Jadi di sini pada tanggal 2 Februari, di mana time-nya itu waktu, M-nya itu meter merupakan ketinggian permukaan air laut. Kapal Nusantara dijadwalkan berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak tanggal 2 Februari pukul 19.20. Nah, di sini kalian harus mencari solusi cara yang paling akurat untuk mengestimasi atau memperkirakan ketinggian permukaan air laut pada pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Lalu jelaskan alasanmu. Ini yang masalah 1. Kemudian yang masalah 2, ini pada tanggal 19 Februari. Nah, untuk memperkirakan berapa ketinggian permukaan air laut pada pukul 21 ya. Nah, sekarang diskusinya kelompok. Kelompok 1 Ibu bagi ke masalah 1, kelompok 2 Ibu bagi ke masalah 2. Nah, Ibu stop share-nya dulu. Kemudian silakan bergabung ke breakout room-nya masing-masing. Kang, menit kan? Kelompok 2 Nah. ada kesulitan? Lagi didiskusikan, Bu. Lagi Lagi diskusi, didiskusikan. Bu. Oke, bisa di-share salah satu biar lebih mempermudah ya. Nanti Ibu kembali Ya, Bu. lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa dipertanyaan. Silakan. Ya, Bu. Mute. Niman, Paskalis, Fadil, Heri, sudah bisa di-share? Kesulitannya di mana? Sudah, Bu. Ini lagi pas, Bu. Oke. Nah, waktunya sudah habis ya, durasinya sudah habis. Jadi langsung saja kalian presentasikan. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompoknya Heri, Paskalis, Niman, Fadil. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1, di mana kami ada 5 orang. Itu Muhammad Heri Topan dan Muhammad Fadil Rahardiansah. Nah, masalah yang kami kerjakan tadi itu tentang
kapal Nusantara dijadwalkan berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak pada tanggal 2 Februari pada pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Nah, diberikan data pada tanggal 2 jam 5.32 ketinggian perairan itu 0,6 meter dan pada jam 21:09 ketinggiannya 2,5 meter. Nah, tuliskan cara paling akurat untuk mengestimasi ketinggian permukaan air laut pada pukul 19.20. Beginilah yang kami kerjakan penyelesaiannya. Jam 19.20 itu adalah X atau yang dicari. Kami ubah waktunya ke dalam menit. Jadi 19 dikali 60 ditambah 20 menit menjadi 1.200 menit. Dan diubah lagi ke dalam jam berarti 19,33 jam. X0 atau jam yang diketahui data pertama tadi pada jam 5:32 diubah ke jam menjadi 5,5 sebagai X0 dan X1-nya menjadi 21,015. Y0 atau ketinggian air, Y0 itu 0,6 meter dan Y1 itu 2,5 meter. Nah, yang dicari ini X ketika 1933, maka Y berapa? Nah, di sini kami menggunakan rumusnya, di mana sebagai berikut. Rumusnya itu Y sama dengan Y0 ditambah X dikurang X0 per X1 dikurang X0 dikali Y1 dikurang Y0. Bagaimana tadi diketahui, Y0-nya adalah 0,6 meter dan X adalah 19,33 dikurang X0 5,5 dibagi X1 21,015 dikurang 5,5 dan Y1 adalah 2,5, Y0 adalah 2,6 dan hasilnya pada jam 19.33 perkiraan ketinggian air laut itu di pelabuhan tadi itu 2,294 meter. Terima kasih, Bu. Oke, yang lain ada pertanyaan tidak? Udah buru-buru ditutup sama Paskalis ini. Sebelum ada yang bertanya ya. Kesulitan dari kelompok 1 saat mengerjakan? Mungkin nggak, kalau Ibu tanya mungkin nggak, itu kan tadi berapa ya paling tinggi? 2,5 meter ya? Berapa? Iya, Bu. Ya, 2,5 meter. Mungkin nggak hasilnya pada saat pukul 19.20 tingginya itu di luar 2,5 meter. Melebihi 2,5 meter. Mungkin Enggak, Bu. tidak. Enggak mungkin, Bu. Alasannya apa, Fadil? Karena itu enggak di antaranya jam 5.32 sama jam 21:09. Oke, Ya, terima Bu. kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 tadi siapa saja ya? Bintang, Lambok, terus siapa lagi? Prakas, silakan. Ya, Bu, benar.
Oke, bisa dimulai, silakan. Ya, saya dari kelompok 2 yang beranggotakan dari yang pertama Bintang Persada, kedua Lambok Francisco Situmorang, ketiga Prakas Aditama saya sendiri, dan keempat Lucio Sebastian, dan kelima Hari Firdaus Sibua. Ya, tadi hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu X0 sama dengan 5,95, 5,95, X1 sama dengan 22,13, Y0 sama dengan 0,4, Y1 sama dengan 2,8. Dan yang ditanyakan ada Y. Karena X sudah diketahui rumusnya, yaitu Y sama dengan Y0 tambah X min 0 bagi X1 min X0 dikali Y1 min X dikali Y1 min Y0. Lalu angka-angkanya dimasukkan pada rumus itu. Y sama dengan 0,4 tambah 21 min 5,95 dibagi 22,13 min 5,95 dikali 2,8 min 0,4, yaitu sama dengan 2,6. Jika tinggal kita 21 waktu Indonesia Barat adalah 2,2 meter atau 2,6 meter. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan jika ada yang bertanya dari kelompok 1. Sudah paham semua ini? Dari kelompok 1? Paham, Bu? Paham? Kelompok 2 sendiri ini paham semua ya, pasti anggotanya ya. Jadi Ya, tadi ada paham, Bu. kesalahan, iya. Ini tadi kan sudah Ibu share di Google Classroom untuk template PowerPoint-nya tadi dan 8. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan ulas kembali. Ini sudah kalian kumpulkan juga ya di Google Classroom, akan Ibu ulas kembali. Silakan boleh ditutup Prakas share-nya, stop share. Ya, Bu. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi ini kalau Ibu dari kelompok 2 ya, Ibu share screen. Kelompok 1 dulu, Ibu share screen. Nah, ini Ibu tambahkan di sini biar lebih jelas tabelnya. Nah, di sini. Jadi yang kelompok 1 itu caranya dengan membuat garis bantu di sini ya. Yang merah-merah ini, titik-titik ini, merah-merah menjadi ternyata dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga yang besar, AFD, dan segitiga yang hijau ini, AGE. Seperti itu ya dari kelompok 1 ya. Ya, benar, Bu. Ya, benar, Bu. Jadi yang dibandingkan proporsinya adalah yang miring ini, garis miringnya dari segitiga, maaf, dan yang bawahnya alasnya, kedua segitiga, seperti itu ya. Sehingga ketemu Y sama dengan Y0 dan seterusnya, seperti itu. Bisa dipahami? Sekali lagi, Ibu tanyakan. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, untuk yang kelompok 2, sekarang Ibu ganti share yang kelompok 2 ya. Nah, ini Ibu tambahkan ininya juga
pada tanggal 19 Februari. Dan ini tidak dibuat garis bantu di software GeoGebra-nya ya, tapi langsung saja Bu, yang penting ini di titik tengah. Sudah pasti kelihatan titik tengah, dan ini gunanya untuk apa kalian menggambar ini? Mungkin untuk ini ya, biar tahu apakah memang benar jika X-nya itu berada di antara 5,95 dan 22,13, Y-nya juga berada di antara 0,4 dan 2,8. Ternyata ini memang benar ya. Y-nya berada di antara 0,4 dan 2,8. Oke, ini dari kelompok 2. Ibu rasa semuanya sudah paham tentang penerapan interpolasi linier pada pasang surut air laut seperti itu ya. Jadi ada 2 nilai yang diketahui, kemudian kalian diinstruksikan untuk mencari nilai yang tidak diketahui di antara nilai-nilai yang diketahui. Kalau kegunaannya diulang lagi, bisa kegunaan untuk apa sih kita belajar interpolasi linier, terutama dalam bidang kenautikaan sendiri? Ada yang ingin menjadi sukarelawan menjawab? Silakan. Izin menjawab, Bu. Oke, Prakas, silakan. Kegunaan interpolasi linear pada bidang kenautikaan yaitu salah satu penerapan interpolasi linear pada pemuatan kargo terletak pada volume cairan dalam tangki. Dan digunakan juga dalam perhitungan pasang surut air laut pada materi ilmu pelayaran. Oke, jadi di nautika itu tabel-tabel navigasinya sangat banyak sekali, di mana sebelum menjadi tabel-tabel seperti sekarang, itu untuk menemukan nilai-nilai yang tidak diketahui, caranya dengan melihat nilai-nilai yang diketahui. Salah satu caranya dengan interpolasi linier tadi, yang pendekatannya dengan garis lurus ya. Betul ya, Prakas? Oke, ada pertanyaan sebelum Ibu berikan oleh-oleh ini? Oleh-oleh untuk kalian di rumah supaya lebih semangat lagi untuk belajarnya. Nah, ini oleh-olehnya. Ini latihan individu. Ibu ingin lihat seberapa kalian sudah paham tentang interpolasi linier. Ini ada 3 soal. Silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan di Google Classroom, seperti itu ya, paling lambat minggu depan, sebelum pertemuan berikutnya. Sudah Ibu share di sana di Google Classroom. Oke ya? Siap, Bu. Ya, Bu. Ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama memberikan manfaat untuk kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Silakan boleh keluar dari Zoom. Jika nanti ada pertanyaan saat melakukan latihan, bisa hubungi Ibu ya. Bisa melalui classroom-nya atau WA. Oke? Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.